Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak serta para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk dapat bersua, untuk dapat berjumpa di majelis yang mulia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga majelis kita ini adalah majelis yang penuh barokah, majelis yang senantiasa dirahmati dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga dengan setiap ilmu yang kita kaji dalam majelis kali ini dan majelis-majelis seterusnya, itu akan senantiasa berbuah taufik dari ilmu tersebut, berbuah amal, dan mudah-mudahan kita dapat istiqomah dan dimudahkan untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pertama kali saya datang di Jeddah, tapi sudah sering kali umroh ya. Tapi ini baru pertama kali ya. Ini juga baru pertama kali juga saya melihat para jamaah sekalian. Dan mungkin beberapa orang di sini mungkin sudah pernah saya bertemu di sini ya. Ada beberapa saya pernah ketemu di Damam. Mungkin juga saat ada juga jamaah yang ketemu pas waktu haji beberapa tahun yang lalu ya, karena ada yang berasal juga dari Jeddah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan tetap terus semangat dalam belajar ya. Namanya menuntut ilmu itu tidak pandang usia. Tahu Ibnu Hazm belajar sama mulai belajar itu umur berapa? 26 tahun. Ibnu Jauzi itu umur 80 tahun itu masih baca buku di hadapan gurunya. Ya, Ibnu Jauzi itu 80 tahun itu masih belajar. Masih belajar di hadapan gurunya. 80 tahun. Ya, ulama-ulama besar juga seperti Al-Is Ibnu Abdissalam itu juga baru belajar ketika ya 60 tahun, itu baru ya sekitar usia mendekati itu baru mulai belajar. Tapi coba lihat ilmu-ilmu mereka, itu ilmu-ilmu yang ya dianggap sepele atau tidak, itu baru usia tua itu baru belajar. Jadi ya namanya belajar itu tidak perlu lihat orangnya itu ya masih muda atau masih remaja ataukah sudah tua ya, karena ilmu itu tidak pandang umur ya. Banyak anak muda yang gunakan waktunya sia-sia sehingga baru belajar di usia tua ya. Banyak yang bahkan usia tuanya itu malah jadi orang-orang yang ya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang mendapatkan ilmu yang banyak ya, ketika dia itu berada di usia tuanya. Oleh karena itu sebagian ulama itu katakan bahwasanya dia itu lebih serius belajar, kata mereka, ketika dia itu berada di usia 60 tahun. Ketika usia tua, dikatakan bahwasanya usia saya seperti ini lebih aku semangat untuk belajar daripada dulu ketika aku itu usia muda. Ketika usia tua ini baru dia mulai semangat untuk belajar. Jadi yang namanya kita menuntut ilmu, dan namanya kita terus mengkaji ya pelajaran-pelajaran yang ada, yang perlu kita atau yang wajib kita pelajari, itu sama sekali tidak memandang usia. Jadi nggak perlu malu ya. Jadi namanya belajar itu tidak perlu malu. Kita mungkin baru belajar tajwid sekarang ya, baru belajar Iqra, usia 50 tahun belajar Iqra, nggak masalah. Apa malunya? Wong banyak yang nggak bisa baca Iqra, saya masih mending ya. Ada yang sudah profesor, sudah ubanan, tapi nggak bisa baca Quran. Isfaidah, profesor ya, bedanya apa coba ya? Punya gelar panjang, profesor, doktor gitu, nggak bisa baca Al-Quran. Masih faedah ya kan? Makanya sekali lagi intinya kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada kita sekalian, ya kita berusaha gunakan
semaksimal mungkin, ya. Waktu-waktu kita yang ada, mungkin setiap pekan itu cuma hari Jumat saja baru kita bisa belajar, baru bisa datang ke maktab jaliyat, baru bisa kita mendengar nasihat-nasihat para ustadz, ya, baru bisa mendengar atau mendapatkan atau mencatat ilmu, itu baru bisa kita lakukan pada hari itu. Ya, manfaatkan hari tersebut, ya. Jangan seperti yang lainnya mungkin antipati dengan kajian-kajian seperti ini. Ya, mungkin ada yang katakan kalau pergi ke jaliyat, ya, kalau kita di Indonesia habis sholat ya zikir, baca bareng-bareng kan? Kita bilang juga ya, kita juga habis di sholat juga sama, zikir nggak habis sholat? Zikir, tapi sendiri-sendiri, ya kan? Mudah, ya kan? Orang Saudi itu zikirnya juga keras loh. Keras nggak dengar orang Saudi kalau zikir keras nggak? Keras, sendiri-sendiri atau berjamaah? Sendiri-sendiri, kerasnya itu sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau Syafi'i, ya, Syafi'i yang tulen, ya, Syafi'i yang tulen zikirnya itu tidak dikeraskan. Ya, Syafi'i yang tulen itu zikirnya tidak dikeraskan. Jadi jangan asal klaim, ya, dia itu Syafi'i, mengikut mazhab Syafi'i, tapi menyelisihi ajaran yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Nanti kita akan singgung beberapa di sini yang kita akan bahas dalam materi kali ini. Ya, insya Allah kita akan mengkaji tentang amalan-amalan yang bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia atau bagi mayit. Pentingnya pembahasan ini, ya, di antara pentingnya pembahasan ini, tentu setiap orang ketika ditinggal mati oleh keluarga tercinta, baik oleh istrinya ataupun orang tuanya ataupun anaknya, pasti semuanya ingin agar apa? Mereka terus bisa mendapatkan kebaikan, ya kan? Gak ingin mereka nanti ketika di alam kubur itu mendapatkan siksa. Gak ada yang ingin seperti itu. Pasti ingin agar apa? Terus dapat kebaikan. Oleh karena itu ketika yang sudah sering kali umroh, misalnya ada yang umrohkan, ya, sudah umroh kan? Terus umrohkan orang tuanya belum umroh. Kalau haji, ya, haji pertama bitasrih atau biguri tasrih? Hah? Pokoknya kalau mahasiswa bilang itu ngaji koboi, ya. Apa haji koboi, ya. Jadi hajinya depannya itu haji berarti, ya. Haji koboi, ya kan? Jadi kalau, ya, mungkin di sini serius seperti itu karena sulit dapat tasrih di sini, ya. Sulit dapat tasrih, ya. Sudah jadi bisnis ini agak sulit sekali, ya. Kita kembali. Tadi haji, ya, dia sudah haji yang kedua kali, hajikan lagi untuk orang tuanya. Hajikan yang seperti itu. Jadi intinya di sini kita sendiri secara pribadi itu ingin agar keluarga dekat kita, orang tua kita atau istri kita atau anak kita yang meninggal dunia misalnya, ini terus mendapatkan pahala, terus mendapatkan manfaat, terus mendapatkan kebaikan. Betul atau tidak? Diantar ke depan. Nah, yang sekarang kita bahas, kita akan melihat di sini karena sedikitnya waktu, mudah-mudahan 1 jam materi itu sudah cukup, ya. Kita akan melihat pembahasan tentang amalan-amalan yang bermanfaat bagi mayit sebagaimana tertera di makalah yang telah disebar. Semuanya sudah punya makalahnya, ya. Nah, itu bahasan intinya itu ada di halaman 1 sampai halaman 5 saja. Bahasan intinya cuma di halaman itu. Halaman sesudahnya itu bahasan tambahan. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, yaitu dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia ia adalah memperoleh manfaat selain apa yang dia usahakan. Maksudnya ini manfaat setelah mati. Jadi cuma dari hasil usahanya itu saja yang bisa dia memperoleh manfaat. Nah, perlu diperhatikan di sini dalam memahami ayat ini, kita perhatikan
Ya, seperti dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa dalam ayat ini, yaitu wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ayat ini kalau lihat itu hanya menunjukkan bahwa manusia tidaklah mendapatkan manfaat kecuali yang telah ia usahakan untuk dirinya sendiri. Jadi selama di dunia dia punya usaha, misalnya ada sedekah jariahnya, itu hasil usahanya. Ada anaknya, itu juga hasil usahanya. Maka itu yang nanti akan bermanfaat. Nah, seperti ini, pemahaman seperti ini, ya, ini benar dan tidak ada persisnya di dalamnya. Namun sebenarnya ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya bagaimana kalau amalan orang lain bermanfaat atau tidak untuk orang yang sudah mati, atau orang yang sudah meninggal dunia, atau orang yang sudah meninggalkan kita. Ayat ini tidak menunjukkan secara tersurat, ya, artinya tidak termasuk dalamnya bahwasanya kalau orang lain kirim pahala itu bagaimana, bermanfaat ataukah tidak. Nah, tentang masalah kirim pahala di sini, para ulama itu ada dua pendapat tentang masalah kirim pahala. Ya, para ulama itu ada dua pendapat. Yang pertama, ya, ini dipegang oleh mazhab Hambali, dan ya, yang mengungkapkan pendapat ini adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, muridnya. Itu berpendapat bahwasanya setiap amalan yang nanti dikirim kepada orang yang sudah mati itu akan bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Jadi semuanya itu bermanfaat, termasuk sedekah, termasuk pahala kirim bacaan Quran, ya, itu juga bermanfaat. Tapi nanti lihat ada sisi pemahaman yang perlu dipahami, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Kemudian yang kedua, setiap amalan yang dikirim kepada orang yang sudah mati, ya, itu yang sampai itu cuma amalan-amalan tertentu yang berdasarkan dalil, ya, yang berdasarkan dalil. Karena ini dalam masalah ini juga termasuk dalam perkara, ya, sampai ataukah tidaknya ini termasuk perkara ghaib. Ya, karena kita tidak bisa menerawang, nggak bisa melihatnya kan, sampai ataukah tidak. Maka kita hanya membatasi pada dalil. Inilah yang dipilih oleh mazhab Syafi'i. Ini dipilih oleh mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dan ya, dalam mazhab Syafi'i, namun sebagian ulama Syafi'i berpendapat berbeda. Ya, tapi intinya ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Dari dua pendapat yang ada ini, ya, yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, yaitu bahwasanya amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia itu cuma amalan-amalan tertentu, tidak semua amalan. Ya, itu cuma amalan-amalan tertentu saja, tidak semua amalan. Kita melihat bagaimana, kita akan melihat apa saja amalan yang dikatakan di sini bisa sampai. Nah, ini nanti tadi saya katakan harus melihat pada apa? Dalil. Jadi ada Al-Quran yang membicarakan hal ini ataukah tidak, ada hadis yang membicarakan hal ini ataukah tidak, ya. Nah, itu kita ikuti. Nah, kita lihat di sini yang bermanfaat bagi mayit, ya, kita lihat yang pertama. Ya, yang pertama, sebagaimana dalam makalah halaman pertama, doa kaum muslimin bagi si mayit. Jadi setiap doa, ya, yang ditujukan pada si mayit itu bermanfaat. Itu bermanfaat. Ya, seluruh kaum muslimin yang mendoakan dirinya itu akan bermanfaat untuk si mayit tadi. Baik doa mohon ampunan, dimudahkan dalam alam berikutnya. Ya. Pokoknya berkenaan dengan dirinya itu nanti akan bermanfaat bagi mayit tersebut. Dalilnya adalah pengumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina
illa lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini membicarakan tentang siapa? Ayat ini membicarakan tentang siapa di sini? Coba lihat ya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, jauh ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, mereka berdoa, wahai Rabb kami, berilah ampunan, ya, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Siapa yang lebih beriman lebih dahulu daripada kita? Siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ini dalil kalau nama sahabat itu disebut, ya kita doakan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha atau banyak radhiyallahu anhum. Jadi kita doakan kebaikan pada mereka. Berbeda dengan prinsip beragamanya orang Syiah. Ya, prinsip beragama orang Syiah itu gimana? Mereka mencaci maki para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini keliru. Bagaimana mau menyatukan orang Syiah dan orang Sunni? Ya, prinsipnya saja berbeda. Ya kan? Prinsipnya saja berbeda. Kita doakan mereka, yang satu malah melaknat. Gimana mau disatukan? Coba dikompromikan gimana coba? Hah? Bisa nggak dikompromikan? Nggak bisa. Jadi sangat mustahil sekali kalau ada yang punya prinsip kedua pemahaman ini harus disatukan. Karena orang-orang yang ingin menyatukan ini biasa prinsipnya adalah, ya, dalam hal yang kita sepakati, ya kita saling tolong menolong. Kalau dalam hal yang kita perselisihkan, ya kita saling memaafkan. Saling memaafkan dalam apa dulu di sini? Perkara apa? Kalau dalam masalah fikih ya nggak masalah. Ini dalam masalah prinsip akidah ini. Seluruh kitab-kitab akidah ulama mazhab itu membahas tentang prinsip ini. Prinsip mengagungkan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip ini ada dalam kitab-kitab mazhab. Prinsip ini ada dalam kitab-kitab akidah. Ya, dalam akidahnya Imam Malik itu ada. Seperti dalam akidah Al-Qarawani. Dalam akidahnya Imam Ahmad juga ada. Ushul Sunnah misalnya. Dalam akidahnya Imam Syafi'i juga ada. Begitu juga dalam akidah Imam Abu Hanifah juga ada. Demikian persis seperti ini juga diajarkan dalam 4 mazhab. Nah, kita kembali. Nah, ayat ini sebenarnya membicarakan tentang para sahabat, ya. Tapi ini juga menerangkan bahwasanya doa kita yang kita tujukan kepada orang sebelum kita, berarti yang sudah mendahului kita, yang sudah meninggal dunia, juga akan bermanfaat. Dan yang lainnya lagi kita lihat dalam hadis, yaitu hadis yang membicarakan, ya, kalau seseorang itu mendoakan saudaranya di saat saudaranya itu tidak tahu, maka doanya itu adalah doa yang mustajab. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doa, ya, doa seorang muslim kepada saudaranya yang gaib. Gaib apa artinya? Yang tidak hadir, artinya yang tidak tahu. Saudara nggak tahu apa-apa tapi dia doakan. Nggak minta kan? Ini nggak minta tapi didoakan. Ya? Tapi didoakan seperti itu. Maka kata Nabi SAW, mustajabatun, doa ini adalah doa yang apa? Mustajab. Nah, di sini dalam hadis ini diterangkan bagaimana doa ini mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, ya. Di sisinya nanti ada malaikat. Malaikat itu tugasnya adalah kullama da'a li akhihi bi khairin, ketika orang ini mendoakan kebaikan untuk saudaranya, qala al malakul al muwakkalu bihi amin walaka bimisli. Maka malaikat tadi itu ikut mengamini, dan malaikat tersebut katakan, engkau juga nanti akan mendapatkan yang semisalnya. Jadi doakan misalnya saudaranya, mudah-mudahan yang lagi sakit ini dalam keadaan sehat, nantinya diberikan kesembuhan, ya. Maka malaikat juga nanti katakan amin, terus apa? Engkau juga akan demikian. Ya, malah doanya juga nanti akan balik untuk kita sendiri. Nah, ini termasuk kalau saudara kita juga, ya sekarang gaib, sudah meninggal dunia. Orang tua yang sudah meninggal dunia, bermanfaat nggak? Bermanfaat. Ya, berdasarkan keumuman di sini dan juga ayat tadi dalam surat Al-Hasyr ayat 10.
Itu yang pertama. Ya. Tapi nanti sini saya akan jelaskan keluarannya nanti terakhir. Ya. Terus nanti akan dijelaskan keluarannya itu nanti terakhir. Jangan di awal-awal dulu. Kemudian yang kedua, yang bermanfaat juga bagi si mayit adalah jika utang si mayit itu dilunasi. Ya, utang apapun itu kalau dilunasi oleh keluarganya, maka nanti akan bermanfaat. Baik utang yang riba maupun yang tidak riba. Terus riba itu apa riba? Kalau ada hadiah boleh dia. Ya? Beranak. Kaedahnya dulu, kaedah umum. Ini dalam masalah utang piutang. Setiap yang kelebihan dari kelebihannya itu. Oke. Kullu qardin jar manfaatan bahwa riba. Nah, Masya Allah riba. Siapa namanya ini, Pak? Rahmat. Rahmat ya. Di sini tidak lihat saya tadi. Dalil. Itu kata tadi itu. Ya. Muridnya kaum Nurdin. Berarti ajarannya Masya Allah berhasil dia. Apa kan bahasa Arabnya coba? Mudah-mudahan manfaat Ustaz. Kullu qardin Jar manfaatan bahwa riba. Masya Allah. Kullu qardin ingat, catat. Kalau bisa bahasa Arabnya catat. Cuma bisa bahasa Sudik saja gitu. Ya, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Coba sebutkan contoh. Ada yang bisa disebutkan contoh dari kaidah ini?